Generasi terbaik dalam Islam. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan selalu disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini, pada sore hari ini, insya-Allah kita akan mengisi tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Luk Semawe dengan tema generasi terbaik dalam Islam. Ini merupakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ataupun yang kita sebut dengan hadis yang sahih. Di dalam pemahaman agama Islam, itu kita kalau belajar, kalau memahami sesuatu, ilmu hukum itu harus jelas sanadnya, harus jelas sumbernya. Kita tidak boleh belajar ataupun memfatwakan sebuah hukum tanpa ada landasan, tanpa ada dasar, tanpa kita ketahui apakah ini sahih atau tidak sahih, apakah ini benar ataupun tidak benar. Nah, oleh karena itu, dalam kajian ilmu Islam itu harus kita pelajari juga sejarah sumbernya, atau di dalam dikenal dengan namanya Tarikhut Tashri'. Kalau Tarikhut Tashri' itu ada pelajaran mata kuliah namanya Tarikhut Tashri'. Itu namanya tarikh. Tarikh itu adalah sejarah tarikh, ya. Tarikh Tashri', pensyariatan. Tarikhut Tashri', sejarah pembinaan hukum, sejarah timbulnya hukum-hukum, itu harus kita pelajari. Nah, begitu juga berkaitan dengan ketokohan seseorang, ketokohan di bidang keilmuan khususnya, atau kita kenal dengan istilah ulama, gitu kan? Itu kan panutan yang kita berguru kepadanya, belajar kepadanya. Nah, ini juga harus jelas sanadnya, harus jelas siapa orangnya, harus jelas di mana dia belajar, harus jelas apakah ini benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Tidak boleh sembarangan. Jadi itu harus sangat selektif. Nah, kalau tidak, maka akan timbul aliran-aliran sesat, akan timbul penafsiran agama menurut keinginan pribadinya. Sampai nanti mungkin ada orang yang bisa berbicara dengan burung misalnya, itu pun jadi panutan, kan jadi aneh, ya. Jadi banyak hal-hal yang keliru, ya, yang keliru. Nah, begitu juga dengan persoalan tema yang kita bahas hari ini, generasi terbaik dalam Islam. Kenapa kita harus tahu, kenapa kita harus belajar tentang generasi terbaik ini? Supaya kita pahami bahwa di dalam Islam ini ada golongan tertentu, ada kelompok tertentu yang diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita mempelajari mereka, mempelajari sejarah mereka dan keilmuan mereka, nah tentu kita tidak akan tersalah, tidak akan silap, pasti benar. Pasti benar, kenapa? Karena itu diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bila pendapat kita bertentangan dengan pendapat mereka, tentu kita akan berpikir siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, sedangkan kita hari ini tidak ada pengakuan Rasulullah, jadi pendapat kita bisa saja salah. Tapi kalau pendapat para sahabat itu rata-rata adalah sudah dikatakan sebagai pendapat yang benar. Ya, sekalipun tidak benar,
mereka ada yang namanya musyawarah, karena para sahabat pun bermusyawarah. Kalaupun tidak benar, itu pun mereka berbeda pendapat, karena di antara para sahabat itu ada yang berbeda pendapatnya segi hukum, tapi itu tidak menunjukkan sesat, tidak. Itu seperti kita berbeda dalam fikih, ada yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Hanafi, Hambali, Maliki, itu kan tidak menunjukkan salah satunya sesat. Kan? Itulah perbedaan, ya. Tidak menunjukkan berbeda itu sesat. Nah, ukuran sesat itu adalah bukan pada perbedaan seperti itu. Sesat itu sudah mengarah kepada akidah, bukan lagi persoalan furaiyah ataupun ibadah-ibadah yang biasa. Kalau sudah menyangkut dengan akidah, di situ baru timbul persoalan sesat atau tidak sesat. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, khairukum qarni, khairukum qarni, thummal ladina yalawnahum, thummal ladina yalawnahum. Artinya Rasulullah bersabda, yang artinya sebaik-baiknya kalian, khairukum, khairun artinya baik, khairun nas orang baik ataupun orang terbaik, khairukum orang terbaik di antara kalian, kum menunjukkan banyak, kalau khairu, kalau ka satu kamu, kalau kum banyak jamak. Khairukum artinya yang terbaik di antara kamu. Ya, siapakah yang terbaik di antara kamu? Rasulullah mengatakan, khairukum qarni, adalah yang hidup pada masaku. Qarni, karnon ini satu masa. Thummal ladina yalawnahum, thummal ladina yalawnahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Nah, kalau kita mempelajari hadis ini, maka para ulama, kita melihat mereka membahagikan generasi ini kepada tiga. Pertama, namanya generasi Rasulullah bersama para sahabat. Generasi Rasulullah bersama para sahabat, atau yang lebih dikenal dengan masa sahabat. Dan berikutnya ada namanya generasi tabi'in. Dan setelahnya ada generasi tabi'ut tabi'in, atau kita sebut tabi'in. Nah, inilah generasi yang ada pengakuan Rasulullah terhadap kebaikannya. Kalau kita lihat misalnya generasi pertama. Generasi pertama namanya generasi sahabat. Sahabat yang kita maksudkan dalam generasi Islam ini bukanlah sahabat dalam bahasa Indonesia. Karena sahabat dalam bahasa Indonesia adalah teman. Teman. Jadi di sini memang sahabah. Sahabah bukan teman biasa. Bukan sekedar teman. Dia ada definisi khusus. Yaitu sahabat adalah, ini sahabat bahasa Arab. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan mati juga masih dalam keadaan sebagai Muslim ataupun sebagai orang beriman. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah. Bertemunya para ulama mengatakan, boleh bertemu setahun, boleh bertemu sebulan, walaupun bertemu sebentar sahaja. Yang penting pernah bertemu dengan Rasulullah atau duduk bersama Rasulullah walaupun sesaat. Walaupun nanti ada ulama lagi yang membahagikan, ada tingkatannya, sahabat yang paling lama dengan Rasulullah, yang tidak lama, dan yang cuma sebentar. Tapi selama dia pernah bertemu dengan Rasulullah, lama ataupun sedikit, itu sahabat. Ada syarat lagi, bertemu dan dia beriman. Kalau kafir, kan Yahudi kafir, kan hidup juga pada masa Rasulullah, itu tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Sahabat, teman sebagai bahasa Indonesia, ya bisa saja tetangganya misalnya, temannya. Tetapi kalau sahabat yang khusus ini tidak. Dia beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul,
kepada kitab dan sebagainya. Nah, berikutnya syaratnya apa? Syaratnya adalah dia juga meninggal ataupun mati dalam keadaan Islam. Kenapa demikian? Karena ada sahabat, tapi tidak kita katakan sahabat ya. Ada orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, tetapi berikutnya dia murtad. Itu ada. Makanya tidak semua itu menjadi sahabat. Ya. Tetapi kalau orang yang pernah bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, lalu dia murtad, tetapi dia kembali lagi ke Islam. Ya. Kalau dia kembali lagi kepada agama Islam dan dia meninggal di dalam agama Islam, ini masih kategori sahabat. Ya. Jadi inilah generasi terbaik. Ya. Mungkin kalau kita berbicara sahabat, kita cuma katakan siapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Seolah-olah sahabat Nabi 4, padahal sangat banyak. Itu yang terkenal ataupun yang dia pernah menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jumlah sahabat sangat banyak, ya. Termasuk Zubair bin Awam, Abdullah bin Abbas, ya. Banyak yang lain. Ya. Nah, mereka adalah kelompok yang mendapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam surah Al-Fat ayat 29 disebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ya. Muhammad Rasulullah dan bersama mereka adalah orang-orang yang sangat keras kepada orang kafir, sangat tegas kepada orang kafir, dan sangat penyayang ataupun menyayangi sesama muslim. Ya. Jadi di Al-Quran juga telah digambarkan, disebutkan oleh Allah yang bersama Rasul, walladzina ma'ahu. Ma'ahu artinya bersamanya. Bersamanya siapa? Bersama Rasul atau Muhammad. Jadi ini juga telah ditulis di dalam Al-Quran. Mereka itu punya sifat yang tegas kepada musuh dan kasih sayang sesama muslim. Hari ini kita jangan balik. Jangan balik. Jangan kita sesama sendiri bermusuhan tidak habis-habisnya, sedangkan dengan yang tidak muslim kita bermesra-mesraan. Tidak boleh. Kita dengan sesama kita berbuat baik, dengan yang non-Islam pun kita menjaga batasan. Ya, kita tidak boleh menzalimi mereka, tidak boleh mengganggu mereka, tetapi menjaga batasan toleransi. Ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh sehingga kita lebih menyayangi mereka. Kan? Itu tidak boleh. Ya. Harus ada keseimbangan. Ya. Tarahum ruka'an sujada. Engkau akan melihat mereka yang selalu ruka'a sujada, selalu rukuk dan sujud. Ya. Jadi para sahabat ini ibadahnya sangat tinggi. Mereka punya kelebihan, ibadahnya sangat banyak. Ya. Yabtaghuna fadla minallah wa ridwanah. Ya. Mereka selalu mencari fadilah daripada Allah, selalu mencari ridha Allah. Simahum fi wujuhim min athri sujud. Tanda mereka pada wajahnya ada bekas sujud. Ya, bekas sujud. Jadi sampai begitu Allah memuji mereka bahwa mereka adalah benar-benar orang yang sangat banyak ibadahnya. Ya, sampai ada bekas sujud. Ya, bekas sujud ini ya, itu bisa bermakna benar-benar ada bekas ataupun cahaya wajah. Ya, cahaya wajah artinya ini wajah orang beribadah. Ya, karena bekas sujud pun ini kita tidak boleh melihat dengan makna zahiriyah juga. Ini ada orang yang sengaja menghitamkan dahinya misalnya. Apakah ini bekas sujud? Ya bisa saja, iya, bisa saja tidak. Kalau sengaja menghitamkan ini tentu tidak bermakna bekas sujud. Tetapi kalau dia memang banyak sujud lalu hitam, ya itu bisa saja bekas daripada sujud.
Tetapi hari ini kalau kita sujudnya pada tempat yang lembut, mungkin kita tidak ada bekas karena lembut. Tapi kalau sujud kita di atas batu, di atas pasir, mungkin setahun sudah ada bekas sujud. Jadi tidak bermakna zahiriyah seperti itu. Tetapi hati-hati, jangan kita membuat-buat bekas sujud. Ini bahaya sekali. Sehingga nanti kita berpikir, ini banyak orang beribadah. Ini jadi riya, bahaya. Kita sebaiknya jangan membuat bekas secara nyata. Kalau sujud, sujudlah di tempat yang bagus, yang rapi, yang lembut. Sehingga kita nanti hati kita terjaga. Jangan sampai kita berpikir saya sudah ada bekas sujud. Berarti saya ibadahnya banyak. Ini kawan ini lebih tua dari saya. Nggak ada bekas sujud. Ini sedikit salatnya. Jangan seperti itu. Kita tidak tahu. Mungkin dia sujud di atas kain lembut. Nggak ada bekas. Kita di atas pasir berbekas. Ya. Jadi tidak boleh demikian. Tidak boleh melihat seperti itu. Ya. Dan sebaiknya kita tidak membuat-buat. Ibadah ini rahasia. Ya. Ibadah yang boleh kita munculkan ada seperti salat jamaah, membayar zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan kebanyakan ibadah itu, terutama ibadah sunat, itu adalah ibadah yang seharusnya kita sembunyikan. Misalnya kita salat tahajud, ya kan? Itu kan di rumah. Makanya salat sunat itu disunatkan di rumah. Salat sunat itu disunatkan di rumah. Kenapa? Supaya menghindari riya dan supaya benar-benar kita murni karena Allah, bukan karena dilihat oleh orang lain. Dan kalaupun kita sudah bisa salat tahajud, salat malam dan sebagainya, tidak usah diceritakan. Tidak usah dibuka ceritalah. Biar tersampaikan saya sering. Ya. Ataupun tidak perlu diposting. Saya alhamdulillah dari malam ada salat tahajud. Kalian ada enggak? Gitu kan? Itu berbahaya sekali. Tetapi kalau tujuan dakwah boleh-boleh saja. Misalnya foto mengirimkan dengan tujuan memotivasi, itu sah. Kalau kita sudah mampu menjaga hati dan niat kita seperti itu. Nah, kalaupun ada yang memposting, kita pun nggak boleh menuduh itu riya, nggak boleh juga. Kan kita tidak tahu hati seseorang. Kan hanya Allah yang tahu. Nah, kenapa sahabat ini banyak kelebihan? Yang pertama karena mereka Al-Quran itu sebagai sumber hukum turun di tengah-tengah mereka. Al-Quran turun di tengah-tengah kehidupan para sahabat. Ya. Bahkan sahabat itu bila ada persoalan langsung bertanya kepada Rasulullah. Kita hari ini bila ada kasus itu harus tunggu setahun baru ada jawaban. Ada bahsul masail dulu ataupun ada fatwa MPU dulu. Kumpulkan dulu pakar-pakar. Ya, gitu kan? Lama baru keluar hukumnya. Ya tidak boleh sembarangan. Lama. Nah, tetapi kalau pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Itu sebagai sumber hukum. Rasulullah adalah sumber hukum. Maksudnya bagaimana? Kan sumber hukum ada Al-Quran. Dan itu ada sunnah. Sunnah itu dari mana? Ya Rasulullah. Rasulullah sendiri itu sunnah. Kenapa ya? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw nahwiha. Karena sunnah itu adalah ataupun hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Min qaulin daripada perkataan Rasulullah itu sunnah. Fi'lin perbuatan Rasulullah itu sunnah. Takririn ketetapannya. Semuanya kehidupan Rasulullah adalah sunnah. Jadi mereka hidup bersama sumber hukum. Nah, tentu mereka punya kelebihan. Bahkan Al-Quran itu sebahagiannya menjawab daripada pertanyaan sahabat. Kadang-kadang tidak tahu Rasulullah, lalu turun Al-Quran. Jadi kan punya kelebihan berbeda dengan kita. Berikutnya, para sahabat itu adalah paling memahami Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab. Tentu lebih benar. Ya. Kita hari ini
di Indonesia tentu bukan berbahasa Arab. Kalaupun kita belajar, mungkin tidak juga setinggi mereka. Paling kita bisa mengatakan ma ismuka. Itu saja, ismi. Ya. Hal anta talibun. Sekedar itu belum bisa menyimpulkan hukum. Karena untuk bisa menyimpulkan hukum Al-Quran itu harus tinggi lagi. Bahasa Arab itu tinggi sampai ma'ani, badi', balaghah, ya? Atau bahasa kita kawaid fikhiyah, nahwu, saraf. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Jadi memang tidak boleh sembarangan orang mengaku dirinya sebagai pakar hukum. Tidak boleh. Hanya membaca 1-2 buku itu belum jadi pakar hukum. Ataupun hanya bisa membaca terjemah Al-Quran, itu belum. Terjemah itu belum jadi pakar hukum. Semua orang bisa baca terjemah. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu akan melahirkan hukum dan baru kita pahami kalau kita memahami metode hukum ataupun tariqatul istinbat. Kalau dalam usul fiqh, cara tariqah, cara mengambil hukum. Ini tidak sembarangan, hati-hati, ya. Jadi maka di sini peran para ulama itu sangat penting. Para ulama lah yang lebih mampu untuk memahami. Kalau kita tidak paham, jangan malu untuk bertanya kepada para ulama. Jangan menjawab sendiri kalau tidak mampu. Nah, selain daripada keilmuan yang sangat tinggi, para sahabat itu punya hati yang sangat mulia. Ya, kita bisa menyebutkan salah satu contoh saja. Ya. Pernah pada suatu ketika Rasulullah duduk sedang bersama sahabat, datang seorang lelaki. Bahasa kita tamulah, orang luar, bukan orang tempatan. Nah, lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, coba tanya ke rumah saya, artinya ke rumah istri Rasulullah, ada apa di rumah, kan? Lalu sahabat datang balik ke Rasulullah mengatakan nggak air yang ada, ya? Artinya Rasulullah ingin menerima tamu, kan? Ternyata Rasulullah juga tidak punya makanan, yang punya cuma air di rumah. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa kalian yang mau menerima tamu ini? Begitu. Lalu langsung sahabat mengatakan, saya mau menerima tamu ini, biar dia tinggal di rumah saya. Itu para sahabat. Nah, padahal sahabat ini nasibnya juga tidak lebih baik. Sesampai di rumah, istrinya juga mengatakan, di rumah kita malam ini cuma ada makanan anak-anak. Kita nggak ada makanan. Untuk anak-anak cuma jatah ini makanan. Kata istri sahabat tersebut. Lalu mereka bersandiwara. Suami istri itu bersandiwara. Makanan untuk anak-anaknya diberikan untuk tamu ini. Sedangkan anak-anaknya disuruh tidur. Anaknya tidak makan tidur. Suami istri pun tidak makan tidur. Dan mereka pura-pura makan. Tidak juga membuat tamu malu. Artinya bagaimana? Tamu makan, dia nggak makan, kan malu tamunya. Tidak, dia matikan lampu. Dia matikan lampu sehingga terkesan semua makan. Begitu mulia hati mereka. Begitu mulia hati mereka. Sekalipun mereka tidak punya, mereka mendahulukan tamu. Ataupun bahasa kita, mendahulukan orang lain. Nah, itu Rasulullah tahu kejadian tersebut, sehingga pada besok harinya Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi malam Allah takjub kepada perbuatan kalian berdua. Jadi luar biasa, sehingga turun ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka itu adalah, ini dalam surah Al-Quran, ya, Al-Hasyr ayat 9, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Walaupun mereka itu juga membutuhkan. Ini namanya ithar. Ya, ini namanya ithar. Artinya mendahulukan orang lain walaupun kita butuh. Makanya ini adalah tingkat yang lebih tinggi. Kita kalau tingkat biasa, itu kan kita memberikan kepada orang lain kalau kita punya kelebihan. Itu tingkat biasa. Bahkan ada lebih rendah lagi. Sudah punya, dibilang tidak ada. Ini lebih rendah lagi. Nah, kalau memberikan
Yang ada itu biasa. Ini memberikan, mereka tidak punya. Dan ini sifat ini ada para sahabat. Ya, mereka tidak kikir. Mereka tidak kikir. Itulah Allah menyebutkan di akhir ayat itu, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka wajar saja Rasulullah bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Siapa yang mencela sahabatku, maka Allah melaknat mereka. Wajar saja kalau begini akhlaknya. Kalau kita dihina orang, memang wajar dihina. Kita hari ini dicaci maki, memang wajar kita terima. Masa marah hari ini? Kita bukan sahabat. Kita pun tidak ada bekas sujud. Kita pun tidak banyak sedekah. Kalau orang hina kita, jangan merasa terhina. Wajar saja. Ya. Tapi kalau para sahabat, kalau kita hina, Rasulullah mengatakan Allah melaknat mereka dan malaikat dan juga manusia. Makanya hati-hati dengan kelompok-kelompok yang menghina sahabat. Ada aliran-aliran yang menghina sahabat. Ada aliran yang sangat membenci Abu Bakar. Ada aliran yang sangat membenci Aisyah. Ada. Ini hati-hati. Kalau ada aliran-aliran yang sudah menanamkan kebencian kepada sahabat, ini menunjukkan alirannya tidak benar. Walaupun dia kelihatan beribadah seperti kita beribadah, itu tidak benar. Ya. Bahkan Umar pernah memuji Abu Bakar. Bagaimana dia memuji Abu Bakar? Seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya lebih berat iman Abu Bakar. Itu pujian sahabat sama sahabat. Dan Umar ini tidak sembarangan dia memuji orang. Ini Umar ini orang yang sangat lantang, orang yang sangat apa adanya. Orang yang belak-belakan dia orangnya. Kalau dia memuji, ini tentunya sungguh luar biasa akhlak daripada Abu Bakar. Kalau kita lihat dalam sejarah Isra Mi'raj, di saat orang-orang Mekah mengatakan ini adalah omong kosong, ini adalah gila, ini adalah palsu, tidak benar, itu Abu Bakar yang membenarkan. Membenarkan Rasulullah. Maka Abu Bakar dikatakan as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Siddiq itu yang membenarkan. Kenapa? Dia selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka disebutkan Abu Bakar as-siddiq. Jadi mereka punya kelebihan. Nah, waktu kita 2 menit lagi. Nah, kalau kita lihat imam-imam madhab kita ya. Imam-imam madhab yang terkenal dari imam 4 itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu masuk periode mana? Itu masuk dalam periode tabi'in. Ya. Cuma Imam Hanafi yang menurut satu riwayat dia masuk kategori tabi'in. Selebihnya adalah tabi'in. Ya. Jadi tentu mereka dengan kita lebih hebat mana? Tentu lebih hebat mereka. Jangan ada hari ini yang mengatakan saya tidak mau bermadhab, saya mau baca Al-Quran saja. Siapa kita? Tabi'in. Gitu kan? Hati-hati. Itu ilmu itu begitu. Nggak boleh sembarangan mengklaim. Ya. Kita harus belajar sejarah. Ya. Sejarah. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian, bukan untuk sombong. Ya. Baik, demikian hari ini pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Bila ada salah itu dari saya, mohon maaf. Dan bila ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan lah. Oh, udah cepat ya. 30 dah.